Salve, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bunda Ita dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama kami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Selasa 19 Desember 2023. Yang merupakan hari biasa khusus Advent. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, yaitu dari bacaan dari Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-25. Namun sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, maka kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu sepanjang malam tadi. Engkau membawa kami melalui gelap menuju terang pagi hari ini. Kami juga berterima kasih karena Yesus yang Kau utus menjadi sahabat anak-anak di seluruh dunia ini. Kami juga terima kasih ya Tuhan atas Roh Kudus yang Kau utus telah membimbing kami. Semoga hari ini kami akan setia mendengar bisikannya. Tak lupa pula kami berdoa bagi orang tua kami, sanak saudara, teman-teman. Bantulah juga mereka yang bersusah hati, yang menderita. Semoga mereka merasakan penghiburan dari-Mu. Kami mohon bimbingan-Mu ya Bapa, supaya hari ini kami selalu berlaku sopan, melaksanakan tugas-tugasku dengan baik. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, penuhilah hati dan pikiran kami. Kiranya kami boleh mendengar dan merenungkan sabda-Mu dengan penuh hikmat. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Di zaman Herodes, Raja Yudea, hiduplah seorang imam yang bernama Zakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekalipun peristiwa waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukub. Melihat kejadian itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab dombamu telah dikabulkan.
sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian, ia menyiapkan suatu umat yang layak Tuhan. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada di dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Zakaria memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian, mengandunglah Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah ketidakpercayaan seorang manusia. Jadi banyak hal yang sudah kita lakukan selama bertahun-tahun, tetapi tidak berhasil sesuai dengan harapan. Kita sudah berusaha selalu hidup benar dan di hadapan Allah, tetapi masih juga tidak dikabulkan doa-doanya. Sesudah bekerja keras dan hidup sederhana, mengumpulkan uang agar hidup bisa memberkati keluarga, tetapi malah inflasi naik lebih tinggi, sehingga segala sesuatu menjadi lebih tidak terjangkau. Terkadang kita berpikir seperti ini, apakah Tuhan tidak mendengar doa-doaku? Atau apakah aku begitu tidak berharga sehingga selalu mengalami kegagalan? Pada saat-saat seperti inilah iman kita diuji. Kita sedang diproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran Allah. Hendaknya kita senantiasa percaya kasih Allah sama seperti seorang anak yang mempercayakan hidupnya kepada orang tuanya.
Seperti dalam Lukas 1 ayat 18. Dikatakan bahwa lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut usia." Jadi ia tidak mampu berbuat apa-apa ketika dia mendapat kabar gembira itu. Namun percaya sepenuhnya jika orang tua akan selalu menjaga dan memberikan yang terbaik untuknya. Dan sebagai seorang dewasa, orang yang dewasa yang sudah memiliki budi pekerti dan pemahaman, jadi kita perlu menyadari bahwa Tuhan bekerja melalui semua kegagalan, melalui semua penolakan dan kehilangan yang kita alami. Jadi melalui semua itu, Tuhan sedang membentuk kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Yang perlu kita lakukan adalah menyerahkan diri kita seutuhnya dalam bagian rencana penggenapan kerajaan Allah. Maka hidup kita akan senantiasa berada di dalam lindungan dan kuasa Tuhan. Percayakah saya akan rencana dan kasih Tuhan dalam hidup ini? Semoga demikian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa, doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat menjalankan aktivitas. Semoga sepanjang hari ini kita dapat melakukan perbuatan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. Semoga segala aktivitas kita dilindungi dan diberkati oleh Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.